Oke, di video kali ini saya bakal share ke kalian nih setting wajib untuk Poco X7 Pro. Terutama buat kalian yang sekarang udah ada di HyperOS 2. Setting wajib ini menurut saya penting buat diterapin ya, biar HP-nya lebih smooth, lebih adem, dan lebih irit baterai juga. Oke, langsung aja untuk setting yang pertama, nonaktifkan aplikasi Google yang nggak kepake. Cara nonaktifin, kalian bisa gunakan Activity Launcher. Nanti tinggal download dari Play Store. Di Activity Launcher kita masuk di pencarian dan cari kelola aplikasi. Selanjutnya tinggal lihat aja aplikasi-aplikasi Google mana aja yang nggak kepake dan pengen dinonaktifin. Untuk setting yang kedua, hapus aplikasi bawaan. Tips yang kedua ini termasuk buat hapus aplikasi bawaan Xiaomi atau aplikasi yang nggak bisa dihapus ya. Di sini kita pakai Shizuku dan Kanta, dan di aplikasi Kanta ini tinggal pilih aja aplikasi mana yang bakal dihapus. Nah, untuk detail lengkap cara penggunaan Shizuku dan Kanta kalian bisa cek di deskripsi. Lanjut untuk setting yang ketiga, matikan -1 screen. Untuk sekarang menurut saya -1 screen ini udah jarang dipakai ya, jadi baiknya dimatiin aja. Caranya masuk di setting, layar utama, layar -1 dan matiin. Setting yang keempat, aktifkan perlindungan baterai. Nah, di bagian settingan baterai kita masuk di perlindungan baterai dan di sini kita pilih perlindungan baterai. Ini buat bikin HP-nya berhenti ngecas di 80% ya. Tapi kalau pengen pakai pengisian daya cerdas juga nggak masalah. Ini fungsinya buat nyesuaiin kebiasaan kita, dan di kondisi tertentu baterai bakal berhenti ngecas di 80% juga. Misalnya pas suhunya di atas normal. Selanjutnya matikan shortcut assistant. Cara buat matiin kita bisa masuk di setting, setelan tambahan, pintasan gerakan, luncurkan asisten digital, dan tinggal dimatiin aja. Untuk setting yang keenam, atur tombol daya mati. Masih di pintasan gerakan, kita masuk di daya mati dan di sini tinggal pilih aja gimana cara kalian pengen offin HP-nya. Di sini ada dua opsi yang nantinya bisa kalian pilih. Lanjut setting yang ketujuh, atur aplikasi latar belakang. Sama dengan yang udah pernah saya bilang, kadang kita nggak sadar kalau sebenarnya banyak aplikasi yang nggak kepake yang jalan di latar belakang. Dan ini pastinya bakal bikin baterai HP lebih boros. Nah, cara buat atur kita bisa masuk di setting, aplikasi, dan tinggal atur aja aplikasi yang pengen dibatesin di latar belakang. Contohnya di sini kita coba batesin Antutu 3D. Ini langsung di tap aja, masuk di baterai dan pilih yang batasi aplikasi latar belakang. Sisanya nanti tinggal kalian lakukan juga untuk aplikasi-aplikasi yang menurut kalian wajib dibatesin di latar belakang. Yang kedelapan, matikan penambahan memori dan tampilkan status memori. Caranya kalian bisa masuk di setting, setelan tambahan, dan masuk di penambahan memori. Menurut saya ini mending dimatiin aja ya, karena nggak 100% bisa ngebantu RAM. RAM 12GB di Poco X7 Pro ini menurut saya nggak perlu RAM virtual lagi sih. Jadi mending buat nyimpen file aja. Lanjut kita aktifin juga untuk status memorinya. Masih di setting, kita masuk di layar utama, scroll sampai bawah, masuk di atur item di bagian terkini dan aktifin tampilkan status memori. Ini supaya kita bisa ngelihat sisa RAM di recent app kayak gini. Oke, settingan selanjutnya blur aplikasi di recent app. Masih tetap di item terkini, kita masuk di pratinjau aplikasi blur dan tinggal aktifin aja aplikasi-aplikasi yang pengen kalian blur di recent app. Ini lebih ke masalah privasi ya. Lanjut untuk yang ke-10, matikan auto update di Play Store dan Get Apps. Ini menurut saya wajib banget buat dimatiin biar nggak makan storage dan nggak makan kuota, terutama buat kalian yang bergantung sama kuota internet. Caranya kita masuk di Play Store, setelan, preferensi jaringan, update otomatis, dan di sini pilih jangan update aplikasi secara otomatis. Untuk Get Apps, kalian bisa masuk di profil,
setting, dan pilih jangan pernah untuk otomatis perbarui aplikasi sistem dan pihak ketiga. Ini dua-duanya pilih yang jangan pernah ya. Jadi nanti kalau pengen update aplikasi baiknya update manual aja atau lihat mana yang penting buat diupdate. Selanjutnya ada sidebar. Cara buat aktifin sidebar, masuk di setting, setelan tambahan, jendela mengambang, kotak alat sisi dan aktifin. Nah, kalau udah aktif kita jadi lebih gampang nih akses floating windows termasuk pas buka aplikasi lain atau main game. Kita juga bisa tambah aplikasi-aplikasi yang pengen ditaruh di sidebar dan posisi sidebarnya ini bisa kita atur mau taruh di mana. Yang ke-12, aktifin kotak alat video, panggilan, dan beautify. Masih di posisi yang sama, di settingan sidebar ini kita aktifin juga kotak alat video, panggilan, dan beautify. Ini fungsinya biar kita bisa atur efek video yang ditonton, nambahin cahaya pas video call, dan lainnya. Contohnya pas buka video kayak gini, di sidebar bakal ada beberapa shortcut buat record, screenshot, proyeksi, subtitle AI buat terjemahin video, dan kita juga bisa atur filter atau gaya video dan setting suaranya. Oke, selanjutnya atur power dan volume shortcut. Caranya masuk di setting, setelan tambahan, pintasan gerakan, dan di sini untuk hidupkan center kita aktifin tekan 2 kali tombol daya. Dan untuk kamera kita pakai tombol down 2 kali. Settingan berikutnya aktifkan double tap. Caranya masuk di setting, layar kunci, dan aktifin ketuk 2 kali untuk bangunkan. Selanjutnya masuk di setting layar utama dan aktifkan juga ketuk layar 2 kali untuk mengunci. Nah, sekarang kita udah bisa nih double tap di lock screen ataupun di home screen pas posisi screen off dan on. Yang ke-15, atur shortcut control center. Untuk tips yang ini sih tinggal buka control center dan ubah. Nanti tinggal lihat aja shortcut mana aja yang pengen ditaruh di sisinya. Kalau di saya yang wajib ada di sisi itu fitur song search, terus subtitle AI, Mi Remote, kalkulator, aplikasi aktif, dan beberapa shortcut lainnya. Yang berikutnya atur pintasan lock screen. Caranya kalian bisa masuk di setting, layar kunci, kustomisasi pintasan, dan tinggal atur aja shortcut apa yang bakal kalian taruh di lock screen-nya. Di sini ada pilihan untuk kiri dan kanan, tapi kalau pengen dimatiin bisa juga ya. Settingan ke-17, atur icon di status bar. Nah, sebelumnya kita nggak bisa atur icon-icon yang ada di status bar ya. Contohnya pas kita pakai alarm, di status bar ini nggak bakal nongol icon alarm. Cara buat atur icon-iconnya kita bisa masuk di setting, notifikasi, dan masuk di kustomisasi tampilan toggle. Di sini kita udah bisa nih pilih icon apa aja yang pengen ditampilin di status barnya. Oke, settingan yang ke-18 atau yang terakhir, aktifkan mesin gambar AI. Nah, Poco X7 Pro ini udah support mesin gambar AI buat ningkatin kualitas video, dan cara buat aktifin, kalian masuk di setting, tampilan, mesin gambar AI. Di sini ada 3 pilihan nih, seperti resolusi super, peningkatan HDR AI, dan MIMC. Ini nantinya diaktifin aja buat tingkatin kualitas atau resolusi video. Tapi harus diingat kalau fitur ini sedikit nguras baterai. Selain 18 setting wajib yang udah kita bahas di video ini, sebenarnya masih banyak banget sih tips dan trik yang bisa kita ulik di HP ini. Contohnya bahas cara menggunakan fitur-fitur AI, settingan kamera, dan masih banyak lagi. Tapi untuk sekarang ini dulu aja biar videonya nggak tambah panjang, dan kalau masih ada yang pengen ditambahin atau ditanyain, jangan lupa share di kolom komentar. Jadi itu dia 18 setting wajib di Poco X7 Pro. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.